Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Mumtaz dengan 3 digit NIM terakhir 278 dari kelas PM 2023B. Di video ini saya akan membahas penyelesaian UTS, riset operasi, soal nomor 1, 2, dan 3. Soal pertama, berbunyi Surya mempunyai usaha konveksi yang memproduksi kemeja dan rok. Persediaan kain yang dimiliki Surya dalam satu pekan paling banyak 60 meter kain polos dan 40 meter kain batik. Sepotong kemeja memerlukan 3 meter kain polos dan 4 meter kain batik, sedangkan sepotong rok memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain batik. Hitunglah keuntungan yang bisa diperoleh Surya jika keuntungan sepotong kemeja adalah Rp20.000 dan rok Rp10.000. Pertanyaan pertama, buat model matematikanya, dan pertanyaan kedua, tentukan keuntungan dengan menggunakan metode grafik. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi untuk soal yang pertama, untuk membuat model matematikanya ada 6 langkah. Yang pertama, membuat model matematikanya. Jadi kita misalkan X itu banyaknya kemeja yang diproduksi konveksi Surya, lalu Y ialah banyaknya rok yang diproduksi konveksi Surya. Di sini kita juga bisa memodelkan dengan menggunakan tabel untuk memudahkan kita dalam menyusun fungsi kendala. Yakni kain polos, yakni fungsi kendala yang pertama, yaitu 3X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Ini termasuk kendala kain polos. Lalu yang fungsi kendala yang kedua, 4X plus Y kurang dari sama dengan 40, yakni fungsi kendala kain batik. Dan yang kendala yang ketiga, X, Y lebih dari sama dengan 0. Yakni kita asumsikan kain kemeja dan roknya itu yang dibuat lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi tujuannya yaitu Z max sama dengan 20.000X plus 10.000Y. Lalu untuk pertanyaan kedua, tentukan keuntungan dengan menggunakan metode grafik. Ini melanjutkan langkah sebelumnya yang langkah yang kedua yakni mencari titik potong. Dengan kendala yang pertama yakni 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 30. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 20. Maka titik koordinat yang diperoleh yakni 0,30 dan 20,0. Lalu fungsi kendala yang kedua yakni 4X plus Y kurang dari sama dengan 40. Dengan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 40. Dan jika Y 0, maka X sama dengan 10. Maka titik koordinat yang diperoleh yakni titik 0,40 dan titik 10,0. Lalu langkah yang ketiga, kita menggambar grafik dengan menggunakan arsiran aliran kotor. Lalu langkah yang keempat, yakni uji titik 0,0 untuk mengarsir. Dengan kendala yang pertama, yakni 3X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 60, maka kita masukkan nilai X dan nilai Y-nya dengan 0, maka 3 kali 0 plus 2 kali 0 kurang dari sama dengan 60, yakni 0 plus 0 kurang dari atau sama dengan 60, dan 0 kurang dari atau sama dengan 60, maka bernilai benar. Lalu kendala yang kedua yakni 4X plus Y kurang dari atau sama dengan 40, maka kita juga masukkan nilai X dengan Y-nya dengan 0, maka 4 kali 0 plus 0 kurang dari atau sama dengan 40, nilainya 0 plus 0 kurang dari atau sama dengan 40, 0 kurang dari atau sama dengan 40, maka bernilai benar. Lalu langkah yang kelima, menentukan titik pojok. Kita eliminasi persamaan. Persamaan yang pertama yakni 3X plus 2Y sama dengan 60 dikali 1. Lalu persamaan yang kedua 4X plus Y sama dengan 40 dikali 2. Maka 3X plus 2Y sama dengan 60 dikurang dengan 8X plus 2Y sama dengan 80. Maka menghasilkan min 5X sama dengan minus 20. Sama dengan X, menghasilkan X sama dengan 4. Lalu kita substitusi nilai X ke persamaan 3X plus 2Y sama dengan 60. Jadi 3 dikali 4 plus 2Y sama dengan 60. Menghasilkan 12 plus 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 48 dan Y sama dengan 24. Maka nilai dari
titik X, Y adalah 4,24. Titik-titik pojok daerah visible adalah yang pertama titik A dengan nilai 0,30, titik B dengan nilai 4,24 hasil dari eliminasi persamaan, dan titik C 10,0. Lalu langkah yang keenam, yakni substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. Fx, Y itu sama dengan 20.000 X ditambah 10.000 Y. Lalu titik A 0,30 kita substitusikan masing-masing fungsi tujuannya, jadi 20.000 dikali 0 ditambah 10.000 dikali 30 menghasilkan 300.000. Lalu yang titik B menghasilkan Rp320.000 dan titik C Rp200.000. Kesimpulannya, jadi pendapatan maksimum yang dapat diperoleh Surya adalah Rp320.000. Lalu soal yang kedua, tentukan nilai minimal F sama dengan 4X plus 3Y yang memenuhi kendala sebagai berikut. Kendala yang pertama, 2X plus Y lebih dari atau sama dengan 4. Kendala yang kedua, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 5. Lalu kendala yang ketiga, 4X plus 4Y lebih dari atau sama dengan 14. Dan kendala yang terakhir, X, Y lebih dari atau sama dengan 0. Untuk bentuk kanoniknya, yakni fungsi kendala yang pertama menjadi 2X plus Y minus S1 plus A1 sama dengan 4. Lalu fungsi kendala yang kedua, X plus 2Y plus S2 sama dengan 5. Fungsi kendala yang ketiga, 4X plus 4Y min S3 plus A2 sama dengan 14. Lalu fungsi yang keempat, X, Y, S1, S2, S3, A1, A2 lebih dari atau sama dengan 0. Dan fungsi tujuannya, yakni Z min sama dengan 4X plus 3Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus MA1 plus MA2. Lalu kita masukkan ke tabel awal dengan koefisien basisnya, yakni X, koefisien basis fungsi tujuannya yakni X, Y, S1, S2, S3, A1, A2. Dan yang menjadi basis yakni A1, S2, dan A2. Lalu kita masukkan nilai-nilai dari masing-masing fungsi kendalanya. Lalu diperoleh nilai Z-nya yaitu 18M, lalu ZC-nya 6M, 5M, min M, 0, min M, M, dan M. Lalu ZC min CC diperoleh 6M min 4, 5M min 3, min M, 0, min M, 0, dan 0. Karena polanya minimum, maka nilai ZC min CC harus kurang dari atau sama dengan 0. Nah, dari sini terdapat nilai yang positif terbesar, maka akan menjadi kolom kunci, yakni di kolom X, yaitu yang memiliki nilai ZC min CC 6M min 4. Lalu kita setelah menentukan kolom kunci, kita menentukan rasio dengan mencari NK per kolom kunci. Jadi masing-masing NK dibagi nilai pada kolom kuncinya. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, 5 dibagi 1 sama dengan 5, 14 dibagi 4 sama dengan 3,5. Lalu untuk mencari baris kuncinya, maka kita melihat dari indeks positif terkecilnya, yaitu bernilai 2 pada baris A1. Jadi untuk unsur kuncinya terdapat pada angka 2, tepatnya di kolom X dan di baris A1. Lalu kita mencari OBE-nya dari B0 aksen, yaitu rumusnya B0 per 2, lalu B1 aksen, rumusnya B1 dikurangi B0 aksen, lalu B2 aksen sama dengan B2 dikurang 4 dikali B0 aksen. Lalu pada tabel iterasi yang pertama, itu didapatkan, kita sebelumnya menentukan variabel masuk dan variabel keluarnya. Untuk tabel sebelumnya ini, variabel masuknya berada di variabel X dan variabel keluarnya di variabel A1. Jadi pada basisnya nanti A1-nya sudah hilang dan berganti dengan variabel X. Seperti ini di tabel iterasi yang pertama.
Lalu kita hitung seperti langkah sebelumnya menggunakan rumus OBE tadi, didapatkan angka seperti ini. Dan untuk ZJ min CJ-nya itu masih belum optimal ya. Jadi kita mendapatkan nilai positif terbesarnya mendapatkan kolom kunci pada kolom Y. Lalu setelah itu kita mencari rasio dengan rumusnya NK per kolom kunci. Jadi dari baris yang pertama yaitu 2 dibagi setengah menghasilkan 4, 3 dibagi 3/2 menghasilkan 2, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, dari ketiga baris tersebut terdapat nilai dengan indeks positif terkecilnya di baris yang kedua, yakni S2, variabel S2. Jadi untuk unsur kuncinya menghasilkan 1/2 atau 3/2, tepatnya di kolom Y dan di baris S2. Lalu setelah itu kita menentukan rumus OBE-nya seperti biasa. Jadi B1 double aksen itu rumusnya B1 aksen dikali 2/3, lalu B0 double aksen sama dengan B0 aksen dikurangi B1 double aksen per 2, lalu B2 double aksen sama dengan B2 aksen min 2 kali B1 double aksen. Lalu kita masukkan ke tabel iterasi yang kedua. Oh ya, seperti langkah sebelumnya, tadi kita menentukan variabel masuk dan variabel keluarnya. Tadi variabel masuknya di Y dan variabel keluarnya di S2. Jadi nanti yang menjadi basis menggantikan S2 yakni variabel Y. Dan menghasilkan seperti ini. Lalu kita hitung seperti biasa menggunakan rumus OBE dan menghasilkan angka-angkanya angka-angka yang baru di tabel iterasi yang ketiga, di iterasi kedua seperti ini. Lalu kemudian kita lihat lagi nilai ZJ min CJ-nya. Untuk nilai ZJ min CJ-nya itu masih terdapat nilai yang belum optimal. Lalu kita mencari kolom kuncinya dan menghasilkan kolom S1. Itu yang akan menjadi kolom kunci. Lalu kita mencari rasio untuk mencari baris kunci yang dari baris pertama menghasilkan min 3/2, baris kedua menghasilkan 6, dan baris ketiga menghasilkan 3/2. Jadi kita ambil yang di baris ketiga karena memiliki indeks positif terkecilnya, yakni di baris A2. Jadi untuk unsur kuncinya itu menghasilkan 4/3. Lalu untuk rumus OBE-nya, yakni B2 triple aksen, itu rumusnya B2 double aksen kali 3/4, lalu B0 triple aksen itu sama dengan B0 double aksen plus 2/3 dikali B2 triple aksen, dan untuk B1 triple aksen sama dengan B1 double aksen min 1/3 dikali B2 triple aksen. Nah, untuk variabel masuk dan variabel keluarnya, yakni di variabel masuknya S1 dan variabel keluarnya di A2. Jadi nanti artificialnya sudah tidak ada yang menjadi basis dan digantikan menjadi S1. Seperti di tabel iterasi yang ketiga seperti ini. Nah, untuk hasilnya ini ZC min CJ ini nilainya sudah optimal ya, sudah tidak ada yang positif. Karena ini menggunakan pola minimum, jadi nilai ZC min CJ semuanya harus kurang dari atau sama dengan 0. Dan untuk solusinya sudah memiliki yakni nilai X-nya sama dengan 2, nilainya sama dengan 3/2, dan minimum Z-nya sama dengan 25/2. Dan ini termasuk soal penyelesaian tunggal. Lalu untuk soal selanjutnya, soal nomor 3 yang terakhir, ini tentukan nilai maksimal dari Z sama dengan 6P plus 4Q dengan menggunakan metode simplex jika diketahui P plus Q, kendala yang pertama P plus Q lebih dari atau sama dengan 8, lalu kendala yang kedua 2P min Q kurang dari atau sama dengan 6, dan kendala yang ketiga P min 2Q sama dengan 4, dan kendala yang terakhir P, Q lebih dari sama dengan 0.
Untuk bentuk kanordnya menjadi kendala yang pertama, P plus Q minus S1 plus A1 sama dengan 8. Lalu kendala yang kedua, 2P min Q plus S2 sama dengan 6. Lalu kendala yang ketiga, P min 2Q plus A2 sama dengan 4. Dan kendala yang keempat, P, Q, S1, S2, A1, A2 lebih dari atau sama dengan 0. Dan untuk fungsi tujuannya menjadi maksimum Z sama dengan 6P plus 4Q plus 0S1 plus 0S2 min MA1 min MA2. Nah, untuk selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai dari fungsi kendala ke dalam tabel awalnya seperti ini. Dengan koefisien fungsi tujuannya yaitu P, Q, S1, S2, A1, A2, dan basisnya A1, S2, dan A2. Lalu kita mencari nilai Z, ZC, dan ZC min CC. Dan kolom kuncinya terletak pada kolom yang pertama, yakni di variabel P. Karena pola yang kita gunakan ini pola maksimum, jadi nilai ZC min CC-nya harus bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Atau dengan kata lain, nilainya harus positif atau 0. Dan untuk kolom kuncinya ini nilainya negatif, jadi dia akan digunakan pada iterasi selanjutnya. Lalu untuk menemukan baris kunci kita mencari rasio, jadi masing-masing NK dibagi nilai pada kolom kunci, jadi 8 dibagi 1 sama dengan 8, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Lalu nilai yang terkecilnya terletak pada baris yang kedua, yakni di variabel S2. Jadi yang menjadi variabel masuknya nanti variabel P, dan yang menjadi variabel keluarnya nanti variabel S2. Jadi nanti yang akan menjadi basis selanjutnya yakni A1, P, dan A2. Lalu sebelumnya itu kita menentukan dulu rumus OBE-nya. Jadi tadi kan unsur kuncinya bertemu di 2 nih, di baris yang kedua. Jadi nanti yang akan didahulukan baris nilai barunya di baris baru itu ada di B1. Jadi B1 aksen sama dengan B1 per 2, lalu B0 aksen sama dengan B0 min B1 aksen, lalu B2 aksen sama dengan B2 min B1 aksen. Nah, ini tabel iterasi yang kedua. Jadi kita sudah memasukkan nilai-nilai perhitungan dari rumus OBE sebelumnya, dan kita mencari nilai Z, ZC, dan ZC min CC. Pada tabel iterasi yang pertama ini masih belum optimal ya. Jadi kita menemukan nilai yang negatif karena pola yang kita gunakan pola maksimum. Dan kolom kuncinya itu terletak di kolom yang kedua, yakni di variabel Q. Lalu yang selanjutnya kita mencari baris kuncinya dalam mencari rasio seperti biasa. Untuk baris pertama menghasilkan 3,3333, dan selanjutnya lalu baris yang kedua menghasilkan negatif 6, dan baris yang ketiga menghasilkan negatif 2/3. Nah, untuk yang menjadi baris kuncinya kan tidak mungkin nilai negatif. Jadi kita ambil yang di baris pertama, lalu menghasilkan unsur kuncinya 3/2. Tepatnya di kolom Q dan di baris A1. Jadi nanti yang akan menjadi baris selanjutnya yakni Q, P, dan A2. Lalu sebelum itu kita menentukan variabel masuknya ya, yaitu di variabel Q, variabel keluarnya juga di variabel A1. Lalu kita mencari rumus OBE, karena ini mulainya dari baris yang paling atas, yang pertama, jadi kita mencarinya dari B0. B0 double aksen sama dengan B0 aksen dikali 2/3, lalu B1 double aksen sama dengan B1 aksen ditambah setengah kali B0 double aksen, lalu B2 double aksen sama dengan B2 aksen ditambah 3/2 dikali B0 double aksen. Nah, yang ini selanjutnya tabel iterasi yang kedua. Jadi variabel yang menggantikan A1 tadi yaitu diganti menjadi Q, P, dan A2.
Lalu seperti biasa kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan perhitungan OBE tadi. Lalu menghasilkan nilai Z-nya min 6M plus 124/3, nilai ZC dan nilai ZC min CC-nya. Nah, pada tabel ini tabel simplesnya sudah optimal karena semua ZC min CC-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Dengan solusi P-nya 14/3, nilai Q-nya 10/3 dan maksimum Z-nya 124/3. Tapi solusi ini tidak layak karena variabel artificial A2 itu muncul dengan basis nilai positif 6. Jadi ini termasuk kasus khusus. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.